Kemudian membuka usaha yang halal tetapi menimbulkan polusi yang mengganggu lingkungan sekitar. Nah, membuka usaha boleh, tapi kalau sudah menimbulkan kerugian, maka harus dicegah, harus dibatasi. Dan mohon maaf Bapak Ibu, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, barale boleh ya, boleh ya, silahkan. Tapi kalau pakai organ tunggal, musik DJ sampai parak siang Bapak Ibu, itu sudah mudarat, itu sudah zalim. Jangan sampai orang seharusnya mendoakan kita, mendoakan anak daro dan marapulai, seharusnya mendoakan tapi dia kita ndak sampai parak siang medoaan musik, akhirnya orang mengutuk lagi. Mau orang mendoakan keburukan orang. Ya kan? Nah, maka jangan sampai sesuatu yang mubah malah membuat datangnya mudarat. Harus dibatasi, harus dihilangkan. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa fi ayatil ukhra, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Sampai hari ini Allah masih memilih kita untuk menghadiri salat subuh berjamaah. Yang ini merupakan nikmat yang tiada terkira nilainya, tidak terbayarkan oleh uang berapapun, dan balasannya itu adalah balasan yang semulia-mulia dan setinggi-tingginya di sisi Allah. Bahkan Allah sambungkan kita dengan menghadiri majelis ilmu ini, majelis yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang terpilih sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita dipilih untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tumpu Tigo Sajarangan, Nini Mama Alim Ulama Cadiak Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kababarito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah memasuki tanggal 14 Sya'ban dan tidak lama lagi, sekitar 2 pekan lagi insya Allah kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita sudah memasuki hadis yang ke-32.
Sebelumnya kita bacakan dulu ayat yang berkaitan dengan hadis ini. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Kemudian di Quran surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguh Allah sangat sayang kepada kalian. Hadis yang ke-32 ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Sa'di ibni Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Nah, itu saja bunyi hadisnya. La darar wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Haditsun hasan, hadisnya hasan, riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dan selain daripada keduanya, serta diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan ba'duha ba'da, saling menguatkan satu sama lain. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka inilah bunyi hadis yang ke-32 ini, singkat sekali. La darar wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka kita dapatkan pelajaran yang berharga dari hadis yang pendek ini. Kita ambil setidaknya 4 pelajaran. Apa saja itu? Yang pertama, Islam melarang segala bentuk bahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Haram hukumnya bagi seorang muslim membahayakan dirinya sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Maka tidak boleh dan hukumnya adalah haram, termasuk kezaliman. Nah, tidak boleh kita menzolimi orang lain, termasuk diri kita sendiri. Nah, bahkan dalam doa yang diajarkan Nabi Adam saja, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Nabi Adam minta ampun kepada Allah karena menzalimi diri mereka sendiri, dalam artian melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, maka tidak boleh Bapak Ibu, narkoba lah namanya, ya kan? Atau minum khamar, itu kan membahayakan kesehatan begitu, serta melakukan tindakan-tindakan ceroboh lainnya. Nah, kemudian mengganggu tetangga dengan suara yang keras, berisik, apakah suara musik, apakah suara pekerjaan kita yang terlalu membuat kebisingan, atau menutup akses jalan umum. Jangan sampai auto kita parkir di jalan, tamakan jalan. Bahkan ada yang sampai tamakan setengah jalan, dan ini santai saja tuh, lah macet orang di belakang, masih
masa bodoh saja tidak peduli. Orang lah talambe pai karajo, lah talambe pai sekolah, ambulan lah talambe mantau orang ke rumah sakit. Maka haram hukumnya Bapak Ibu. Membahayakan orang lain, memberikan mudarat orang lain, merugikan orang lain, sehingga membuat orang menjadi kerepotan. Kemudian pelajaran kedua yang kita ambil, bahaya wajib dihilangkan meskipun asalnya itu mubah. Nah, sesuatu yang boleh untuk dikerjakan, kalau menimbulkan mudarat maka harus dicegah, maka harus dibatasi, ya kan? Menyiram tanaman sampai airnya merusak rumah tetangga, menyiram tanaman boleh, bagus. Tapi kalau airnya sampai merusak, bahkan sampai membuat banjir pula, maka tidak boleh. Kan ada orang tuh Bapak Ibu di media sosial, ya kan? Jadi pas nyoca lihat kan, bah kok terjadi banjir kini, nyoca lihat kironyo keran lupa ditutui. Itu bagarah-garah saja sebenarnya Bapak Ibu. Matian keran itu lah, ya kan? Seolah-olah keran yang hidup itu yang membuat terjadinya banjir itu. Kemudian membuka usaha yang halal tetapi menimbulkan polusi yang mengganggu lingkungan sekitar. Nah, membuka usaha boleh, tapi kalau sudah menimbulkan kerugian maka harus dicegah, harus dibatasi. Dan mohon maaf Bapak Ibu, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, barale boleh ya, boleh ya, silahkan. Tapi kalau pakai organ tunggal, musik DJ sampai parak siang Bapak Ibu, itu sudah mudarat, itu sudah zalim. Jangan sampai orang seharusnya mendoakan kita, mendoakan anak daro dan marapulai, seharusnya mendoakan tapi dia kita ndak sampai parak siang medoaan musik, akhirnya orang mengutuk lagi. Mau orang mendoakan keburukan orang, ya kan? Maka jangan sampai sesuatu yang mubah malah membuat datangnya mudarat, harus dibatasi, harus dihilangkan. Kemudian pelajaran ketiga yang kita ambil, tidak dibenarkan menghilangkan bahaya dengan bahaya yang sama atau lebih besar. Islam melarang membalas kezaliman dengan kezaliman yang lain. Penghilangan mudarat harus dilakukan dengan cara yang adil dan proporsional. Jadi ibaratnya, peribahasanya Bapak Ibu, tidak bisa kita mencuci kain dengan air pipis. Bisa tidak kita mencuci dengan air kajamban? Tidak bisa, ya kan? Tidak akan suci, tetap kotor kedua-duanya. Maka tidak boleh memukul seseorang, ya, memukul orang yang menyakiti jika menimbulkan kerusakan lebih besar. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ditinju sama orang, boleh tidak kita membalih tinju orang tuh? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Nah, buka nanti Quran surah An-Nur. Apa kata Allah? Dan balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Mithliha, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Jadi kalau misalnya ada orang meninju kita, boleh kita tinju balik Bapak Ibu, menuntut balas misalnya, ya kan? Misal tiba kawan, awak kami minta maaf, dulu awak pernah meninju kawan, tuh cek Bapak Ibu, ambo maafkan, tapi ambo balik tinju yang dulu tuh, boleh hukumnya, tapi setara adil, ditinju sekali, baliknya sekali, jangan 5 kali, ya kan? Atau kalau balabiah sama kawan, ya kan? Cuma ninju juga tarik. Jadi balasan keburukan adalah keburukan yang serupa, jangan lebih. Kalau lebih berarti kita yang lebih zalim. Tapi kalau kita memaafkan, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah. Anak ada kawan lah, maafkan kawan. Tapi jangan sapu-sapu boleh. Itu masih dendam namanya itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, kemudian menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum, ya kan? Sudah ada hukum yang mengatur, maka pakailah jalur hukum tersebut. Jangan main hakim sendiri. Kalau orang kini itu keceknya Bapak Ibu, tidak boleh main hakim sendiri.
Jangan sendiri-sendiri, saya rami-rami main hakim itu saya. Itu salah apa itu? Maksudnya main hakim sendiri itu tidak boleh langsung kita eksekusi orang tadi, ya kan? Bawa saja kerana hukum. Agih lah agak sekali, 2 kali, 3 kali, ya kan? Tinju alah agih kerana hukum lain. Jangan sampai mati puluhnya di situ, ya kan? Agih nyobo game sakitnya agak 10 atau apa alah baru agih ke polisi gitu. Jangan sampai nyo mati Bapak Ibu, ya kan? Biarkan nyo mempertanggungjawabkan kesalahannya dulu baru nyo mati. Ya sanang mana nyo baru manciro langsung mati, ya kan? Alun sempat nyo mempertanggungjawabkan lah. Kemudian yang keempat, pelajaran kita ambil, hadis ini menjadi dasar kaidah fikih dalam seluruh aspek kehidupan. Maka hadis yang singkat ini sangat penting kedudukannya, apalagi dalam tatanan fikih. Nah, salah satu kaidah fikih yang kubra, yang besar, yang agung, mencakup ibadah, muamalah, keluarga, sosial, hingga kebijakan publik. Nah, misal tak bisa kanayayi ya. Kalau kanayayi beko bertambah sakit misalnya, atau lukonya semakin basah, tak amuh karyang luko di badan, ya kan? Maka tak boleh pakai air, harus pakai tayamum. Hindari mudarat, hindari keburukan, jangan diambil keburukan itu. Kemudian apalagi kalau seseorang dia mengalami ada uzur, faman kana minkum maridan aw ala safarin, bagi kamu yang sakit atau dalam perjalanan jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhar, silahkan batalkan puasa dan ganti di hari yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kok badan landak taluk lain, maka dianjurkan kepada kita untuk membatalkan puasa. Jangan sampai tumbang pulau badan kita Bapak Ibu, ya kan? Kok misal perjalanan jauh, kita niup puasa juga, padahal badan kok ndak taluk lain. Yang perjalanannya naik perjalanan ke Makkah jalan kaki dari Indonesia misalnya kan. Kan banyak orang aksi-aksi takah itu gini. Dari Indonesia jalan kaki, pasang bendera di belakangnya, jalan kaki ke Makkah. Itu kan perjalanan jauh, ya kan? Misal tak taluk nyolenya pason jo terus, tak boleh mengambil mudarat, tak boleh mengambil bahaya. Maka batalkan puasa dan nanti ada waktu yang lapang, maka gantilah puasa tersebut. Dan ini berlaku bagi segala aspek kehidupan. Intinya Bapak Ibu, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang kita bacakan tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian binasakan diri kalian sendiri. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kan betapa banyak kini anak-anak muda, bahkan kita caliak di media sosial, ya kan, melumpek dari gedung ke gedung. Caliaklah di Facebook tuh, ada orang parkur namanya, melumpek dari gedung yang satu ke gedung yang lain. Kok tingginya ada 100 meter tinggi gedung tadi, ya kan? Atau kita caliak orang naik sepeda, naik motocross, baputa-putanya di udara tuh, barunya turun ke bawah. Itu kalau seandainya mati orang tuh dalam aksinya, itu mati bunuh diri Bapak Ibu. Etongannya mati bunuh diri. Karena nyo tahu itu membahayakan, itu mudarat, tapi nyo karajuan jo. Maka kalau meninggal itu termasuk mati bunuh diri, membahayakan diri kita sendiri. Dan Allah melarang wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kalian bunuh diri kalian. Allah itu sayang kepada kalian. Anak lah misal, anak main-main pisau kan kita berang Bapak Ibu. Bakok berang kita anak main pisau karena sayang tadi. Bakok berang kita anak kita naik Honda kancang-kancang tengah malam tak pakai helm karena kita sayang. Itu pula Allah itu sangat sayang kepada kita, makanya Allah larang kita membahayakan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.